Jadi beberapa hari yang lalu aku itu sedang liburan di Sabang lebih tepatnya. Dan ya karena liburan itu yang memakan waktu kurang lebih sekitar 3 atau 4 harian, jadi aku tidak ke kebun dalam beberapa hari belakangan ini. Karena itu kebunku ini terlantarkan selama 6 harian, kalau nggak salah ya. Tidak disiram, tidak dirawat, dan juga tidak di apa-apain. Karena memang tidak ada yang datang ke kebun selama 6 hari kemarin. Yang lebih parahnya lagi, 6 hari kemarin itu cuaca di sekitar ini tidak ada hujan sama sekali, yang membuat tanaman yang ada di kebunku ini benar-benar kering parah. Bahkan ini udah apa? Tadi lebih parah seperti ini layunya rata-rata tadi. Nah, jadi daun-daunnya itu benar-benar lemes. Bahkan di sini cabainya udah keriting dan tidak tebal lagi seperti apa cabainya. Kalau kita tekan sedikit ini dia agak lembek. Ini menandakan kalau tanamannya itu stres karena kekurangan air yang membuat cabainya menjadi seperti ini. Ya, jadi tadi benar-benar langsung aku siram dengan air, satu ember air gitu, agar mereka bisa kembali seperti semula. Dan salah satu yang udah recovery adalah tanaman yang di sini. Nah, tanaman cabai ini dia tumbuhnya lumayan besar ini, dan dia lumayan gampang untuk ininya, untuk sembuhnya tadi dari kekeringan. Bahkan tadi keringnya itu hampir sama dengan teman yang di sebelahnya, seperti ini keringnya. Nah, jadi apakah kemungkinan besar akarnya yang udah lumayan tebal di bawah sini sehingga dia lebih mudah untuk menyerap air dan lebih mudah untuk selamatnya untuk beradaptasi lagi. Aku kurang tahu apakah seperti itu. Namun, apabila kalian menemukan permasalahan yang sama seperti yang sedang aku lakukan sekarang ini atau sedang aku alami sekarang ini, ada satu hal yang bisa kalian lakukan sebagai pertolongan pertama kepada tanaman kalian, yaitu salah satunya selain menyiram ya, selain menyirami tanaman kalian dengan menggunakan air, itu bisa dengan melakukan ini dia. Nah, ini adalah bekas-bekas ranting yang aku pruning karena di sini salah satunya. Nah, karena tanaman yang stres itu dia sering merontokkan daun-daunnya agar tidak terlalu banyak energi yang terbuang percuma untuk menumbuhkan daun-daunnya lagi. Karena itu di sini langsung aja kita potong ini dahan-dahannya yang kebanyakan daun agar entar dia bisa menyerap air hanya untuk daun-daun yang di sini aja. Jadi tidak terlalu banyak membutuhkan asupan makanan sehingga dia bisa lebih cepat untuk ini ya, untuk bertahan hidupnya atau bisa lebih mudah untuk beradaptasinya dengan lingkungan yang kering seperti ini. Dengan pemotongan dahan seperti ini, kalian nggak perlu khawatir ya apabila ntar tanaman kalian kekurangan daun seperti ini, karena tanaman cabai ini merupakan tanaman yang sangat gampang untuk menumbuhkan dahan-dahan barunya. Yang penting kalian harus rajin menyiram. Kalau memang nggak sempat seperti aku yang bisa menyiram 2 hari sekali, itu nggak masalah juga sih. Tapi semakin jarang kalian menyiram, maka semakin lambat juga regenerasi tanaman kita itu untuk bisa menumbuhkan daun-daun barunya. Jadi air itu sangat penting atau bisa menjadi sebuah energi untuk tanaman agar dapat menumbuhkan dahan-dahan baru dan juga menumbuhkan daun-daun barunya lagi. Salah satu bukti bahwa tanaman cabai itu sangat gampang untuk menumbuhkan batangnya atau dahan-dahan barunya lagi ketika kita patahin dahan lamanya itu adalah tanamanku yang satu ini. Nah, ini adalah tanaman cabai yang tumbuh di sebelah tanaman cabai subur. Dan kenapa yang ini di atasnya itu tidak ada lagi? Karena kemarin sempat diserang oleh tikus. Nah, namun dalam beberapa hari aja dia sudah mulai menumbuhkan tunas barunya lagi di sini di ketiak daun ini. Nah, bahkan ada dua di sini tunas barunya. Aduh, sorry ya kalau kurang fokus. Nah, di sini bahkan ada dua kecil di sini nih. Nah, itu menjadi bukti bahwa tanaman cabai itu memang sangat gampang untuk bisa menumbuhkan dahan-dahan barunya. Di sini juga untuk bukti yang kedua, di sini adalah tanaman cabai juga yang aku tanami di planter bag. Nah, di sini kemarin itu sempat dimakan juga pucuknya oleh tikus. Jadi dia itu sama nasibnya seperti yang tadi, namun dia sini sudah mulai juga untuk mengeluarkan ini dahan-dahan baru di ketiak daun. Sorry kalau tidak fokus teman-teman. Nah, ini dia ya kelihatannya dahan-dahan barunya. Yang di sini sekecil satu dan juga yang di atasnya satu ini. Walaupun buram tapi ya kelihatan lah ya. Itu hanya sekedar pertolongan pertama ya untuk tanaman kalian yang kering. Namun yang paling penting itu kalian harus buru-buru untuk menyiram mereka agar mereka masih bisa bertahan hidup dengan air. Karena tanaman itu tidak bisa hidup kalau tanpa air ya. Jadi walaupun kalian patahin tangkainya, seberapa banyak tangkainya pun, tanaman itu tidak bisa menumbuhkan tunas barunya lagi apabila kalian tidak menyiram. Jadi sangat penting untuk menyirami tanaman kalian. Dan dengan kalian menyirami tanaman kalian, maka kalian bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, ini lumayan banyak tadi aku sempat petik-petikin.
cabai-cabainya dari tanaman yang walaupun tadi sudah layu tanamannya, tapi tetap kita bisa mendapatkan hasil yang lumayan juga untuk hari ini. Mantul ya. Jadi udah beberapa hari yang lalu semenjak terakhir kali aku datang ke kebun, dan ya, jadi beberapa hari yang lalu aku itu ada kesibukan untuk mengurusi tentang wisuda untuk sarjana aku. Dan ya, ini udah sekitar 4 atau 5 harian baru kemari lagi. Dan hari ini aku ketika baru nyampai langsung aja berinisiatif untuk coba untuk panen-panen cabai. Ini dapat lumayan banyak, kurang lebih segini. Dan ya, ini udah dari semua pohonnya. Ini biasa tanaman cabai yang seperti ini itu selalu aku panen rutin setiap 4 hari sekali. Namun ini sepertinya sudah melewati 4 hari, dan sebenarnya nggak terlalu beda jauh juga dengan hasil panen yang biasa aku bawa pulang sekitar 4 hari sekali itu. Tapi ya, nggak masalah, ini 4 hari lagi ntar tanaman cabai kita bakal menghasilkan buah-buah yang lain lagi, dan bakal kita petik lagi dan menghasilkan buah-buah seperti ini lagi. By the way, hari ini aku di sini sekalian juga ingin manen tanaman terong terakhir kita, karena ini sepertinya tanaman terongnya tidak membesar lagi. Jadi buahnya itu seperti ini terus menerus. Karena itu rencananya hari ini ingin aku panen aja terong yang kecil ini. Daripada sayang ntar tidak kepanen dan dia malah membusuk ntar di tanamannya ini, di pohonnya. Jadi lebih baik kita potong aja, kita gunting. Ya. Oke, lumayan. Kita campurkan ke tanaman cabai kita, ke panen cabai kita. Sip, hasil panen hari ini. Padahal beberapa hari yang lalu tanaman ini itu masih segar, masih hijau pertumbuhannya. Namun ketika aku jarang kemari, dia tiba-tiba menjadi mengering seperti ini. Ini aku kurang tahu kenapa, apakah ini karena efek dari kurangnya aku sirami beberapa hari yang lalu, ataukah karena efek dari memang dia udah mencapai umurnya aja. Aku kurang tahu juga, karena aku baru pertama kali memiliki tanaman ini. Dan ya, di atas itu masih banyak sekali buah-buah yang masih bersangkutan. Ini buah-buahnya udah pada tua, dan buah-buah ini rencananya bakal aku tunggu sampai dia jatuh, dan dia bentar bakal kita jadikan benih kembali dan bakal kita tanami ulang di kebunku. Tanaman dari ubi jalarku kelihatannya lumayan mengenaskan ini. Bahkan pertumbuhan daunnya tidak selebat seperti yang aku harapkan. Apakah kemungkinan besar media tanamnya yang masih terlalu sedikit. Ini bahkan sudah main menyusut polybagnya, planter bagnya lebih tepatnya, karena ini kebanyakan ini organik ya, sampah-sampah organik di bawah ini, jadi tanahnya itu tidak terlalu banyak. Namun ya, kita coba aja kita pertahankan sedikit lebih lama lagi, harapannya ntar dia bisa menumbuhkan ini yang baru lagi. Di sini sebenarnya ada daun ubi jalar yang lumayan utuh ini, tidak dimakan oleh belalang, tidak bolong-bolong seperti ini. Rencananya sih sebenarnya ingin aku coba makan mentah. Namun karena tadi aku sempat memegang banyak sekali kotoran-kotoran di kebunku, apalagi tadi sempat memegang POC. Karena itu kemungkinan besar untuk mencobanya ini bakal kita tunda sampai di beberapa hari kemudian ntar. Hari ini seperti janjiku yang kemarin yang sempat ketunda akibat aku sudah memegang kotoran di tangan. Namun ini karena tanganku udah lumayan bersih lagi. Jadi ini aku ingin coba petik satu aja pucuknya ini. Nah, ingin aku coba gimana sih rasa dari daun ubi jalar itu sendiri apabila kita makan dengan keadaan mentah seperti ini. Ini by the way nggak perlu kita cuci, jadi langsung aja, karena aku selama ini tidak pernah berkebun itu secara kimia, jadi aku yakin ini aman-aman aja sih seharusnya. Oke, jadi ya kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu agak kuat. Kalau boleh jujur agak aneh sih. Mungkin karena mentah kali ya, aku kurang tahu juga. Tapi ya, rekomendasi aku dimasak dulu. Ya, hari ini aku juga ada ngebawa cabai, 2 buah cabai. Yang ini sudah lumayan kering. Ini adalah buah hasil yang aku petik dari kebunku sendiri, dan ini udah aku simpan di rumah kurang lebih berapa minggu ya, udah lebih dari 1 minggu. Aku kurang tahu juga berapa hari lebih tepatnya, dan ini rencananya ingin aku tanami di polybag yang ini, ingin kita semai ya. Oke, jadi ini kita hancur-hancurkan aja. Ini bahkan benih cabainya udah kering. Aku nggak tahu ini masih bisa tumbuh atau tidak, tapi kita coba-coba aja.
Kalau nggak tumbuh ntar bakal kita ambil benih cabai yang lain. Soalnya benih cabai di kebunku itu lumayan banyak sih. Nah ya ini lumayan banyak isinya, kelihatan ya. Oke, bakal kita hambur-hamburkan aja seperti ini. Dan ini bakal kita aduk-aduk dengan menggunakan tangan sedikit. Nah seperti ini. Dan kemudian bakal kita sirami dengan menggunakan air dan bakal kita karantina ke dalam ini tempat penyemaian kita.